Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa albaiti ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Himwaladhdallin amin. Fatihah. Syekh Ahmad Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abudin Ahmad bin Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah Al-maqalatul 'ishrun ya. Makalah yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan i'malul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatihi. Ikmalu kesempurnaan al-aqli akal, itba'u yaitu mengikuti ridwanillahi ta'ala, perintah atau keridhaan atau segala sesuatu yang diridhoi Allah atau segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu sakhatihi, dan meninggalkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah fa khilafa dzalikal junun, maka yang selain itu disebut orang yang gila. Gitu. Jadi orang yang akalnya sehat adalah orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan segala perintah Allah itu orang gila. Gitu. Orang gila, orang nggak punya otak. Rezeki udah dikasih. Anggota panca indera lengkap. Betul nggak? Mata nggak perlu bayar, telinga nggak perlu bayar. Apalagi udara yang begitu luas, semuanya gratis, free, majanan. Apalagi air, ada manusia bisa bikin air? Nggak ada. PT Aqua begitu makmurnya. Boleh ngebor air siapa itu? Allah itu yang punya. Apalagi air Zam-Zam dari zamannya Nabi Ismail alaihissalam sampai sekarang sekota Arab itu menikmati luar biasa. Sampai sedunia orang kalau ibadah haji ke sana minum Zam-Zam tuh. Gratis, titis nggak pernah berkurang.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur kata Allah kepadaku atas nikmat-nikmat yang kuberikan ziyadah, Allah akan tambah terus nikmatnya. Sekarang makan perkara hidup mah ya begini. Sebenarnya mah syukur. Mau makan pakai ikan asin sambal lalap, kalau syukur nikmatnya udah kayak orang makan apa namanya? Makan makanan yang paling mewah lah begitu. Tapi kalau ada orang walaupun makanannya begitu mewah, tapi nggak ada rasa syukurnya, nggak enak. Makanan yang paling enak kan makanan ketika kita lapar sebenarnya. Makan ketika lapar itu makanan yang paling nikmat kita makan. Loh, kenapa bisa paling nikmat kita makan? Karena di situ ada rasa yang Allah ciptakan. Rasa apaan? Rasa lapar. Coba Mbak kebayang kalau manusia tidak memiliki rasa lapar. Makan apa juga nggak enak. Iya, begah ya. Begah. Kebayang tuh, pikirin semua yang ada di alam semesta ini, baik yang nggak terlihat oleh kita, panca indera kita, baik yang terlihat oleh panca indera kita, itu semuanya adalah fasilitas yang Allah ciptakan yang memang harusnya kita bersyukur dengan adanya itu. Begitu. Rasa lidah bisa membedakan mana asin, mana buruk. Ketika itu sudah lengkap semua, ketika itu sudah kita sadari sebagai wasilah atau kendaraan kita yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, di alam semesta ini, tinggal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah. Begitu. Kebanyakan dari kita mah lari dari hal-hal begitu. Padahal mah Allah lah yang ngejar-ngejar kita. Ayo sini, dari azan, dari panggilan-panggilan. Makanya inilah konteksnya, esensinya. Kalau kita mau menjadi insan yang kamil, dengan apa? Arif billah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa cara mengenal Allahnya? Dengan cara bersyukur, dengan cara mengakui, menyadari apa yang ada di alam semesta ini, Allah lah yang menciptakan. Itu ya. Lantas sebaliknya, kalau orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah orang yang tidak punya akal, jununun itu artinya orang yang gila, orang gila. Kalau orang gila itu dihukumin nggak secara fikih? Enggak. Makanya orang gila mah nggak wajib ibadah, nggak wajib sholat, maksudnya nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Jadi kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa, jangan marah kalau dibilang junun. Gila lo, bulan Ramadan orang-orang puasa lo ngopi. Jangan marah dibilang gila. Lah emang gila orang yang tidak beribadah, orang yang tidak meninggalkan larangan Allah, jununun, orang gila. Ngajak temen lagi. Ngajak temen lagi bulan puasa. Orang-orang sholat Jumat berangkat, dia naik pohon. Ada, banyak. Benar apa benar? Benar. Ya mudah-mudahan kita, keluarga kita, termasuk orang-orang yang diberi kesempurnaan akal. Kalau kita akalnya dipakai, ya kerjakan perintah Allah dan tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Biimtitsali awamirillah wajtinabu nawahi. Mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kan wasiat takwa itu setiap Jumat disampaikan kan. Giliran dibilang bukan orang bertakwa marah. Gitu Pak RT. Giliran dibilang bukan orang bertakwa marah. Dibilang orang kafir marah. Padahal dia sendiri yang menyebabkan orang menilai dirinya jauh dari Allah. Kalau orang lain aja sudah bisa menilai ini si fulan jauh daripada Allah, bagaimana Allah itu sendiri? Na'udzubillah min dzalik.
Paham sampai sini ya? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul hadiyata wal ishrun. Makalah yang ke-21. Kila dikatakan la gurbata li fadili wala watana li jahili. Kila dikatakan pada makalah ini la gurbata lil fadili, diterangkan apa, tiada pengasingan, tiada pengasingan lil fadili bagi orang yang pandai, wala watana li jahili, dan tiada tanah air bagi orang yang bodoh. Ya, la gurbata lil fadili wala watana lil jahil. Tidak ada pengasingan la gurbata buat siapa, lil fadili untuk orang yang pandai, orang yang alim, orang yang banyak ilmu pengetahuan, wala watana lil jahil, dan tidak ada tanah air atau tempat bagi orang yang bodoh. Maksudnya apa? Aim al-mutasifu bil ilmi wal amali, yaitu mensifati orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu dan dia mengamalkannya. Karena makroman mu'azziman, bahwasanya ada baginya orang yang berilmu itu akan dihormati, akan diagungkan, ditakzimkan orang-orang lain. Jadi kalau dia berada dimanapun dia, orang diakuin, orang alim, orang soleh, tinggal di mana aja orang sungkan, orang mau dekat sama dia. Makanya tinggal di mana aja bumi dekat sama dia. Indan nasi, di sisi manusia. Nah, timbul pertanyaan, berarti kita harus jadi ulama? Enggak begitu juga konteksnya. Paling enggak, jadilah orang soleh, jadi orang baik. Ketika kita jadi orang baik, kita tinggal di kampung orang lain, di wilayah orang lain, maka orang pun akan mempersilahkan orang itu untuk tinggal di situ. Enggak jadi aib, enggak jadi ngapain nih orang dari sono mah, orang ini kayaknya orang habis diusir dari kampungnya nih, pindah kampung kita nih, begitu ya. Fi ai baladin, dimanapun tempatnya, baladin, dimanapun dia berada, di negeri manapun dia berada, maka dia akan mendapatkan kehormatan dan keagungan. Faka'ana kulli baladin indahu, seolah-olah baginya dia semua bumi itu indahu, miliknya. Enak orang alim mah, diundang sini, undang sono, ya, undang sini, undang sono, apalagi bulan Maulid, gua laku itu, kan main deh. Walau kana ghariban wal jahil bi khilafi dzalik. Ya, sebaliknya kalau orang bodoh mah ya sebaliknya, orang bodoh di mana juga nggak kepake, mau tinggal di mana juga. Makanya paling tidak ngerasa kita nggak punya pengetahuan yang banyak, paling tidak kita berpikir ya menyesal wajar, boleh kita menyesal, tapi ada motivasi buat belajar. Hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis Quran, hadir. Udah tahu kapasitas diri kita kurang, ngaji nggak mau, yang ngaji diri sendiri, ngaji sendiri. Kalau emang bisa dengan belajar sendiri silahkan, tidak dilarang. Terkadang rasa malu ini akhirnya jadi senjata setan. Terkadang rasa malu, rasa gengsi ini akhirnya jadi senjata setan. Padahal kita sadarin aslinya senjata setan itu apa tadi? Gengsi kan? Disuruh sujud kepada Nabi Adam kan nggak mau. Sombong. Akhirnya timbul rasa sombong. Padahal nggak bisa, padahal nggak mampu. Padahal dia ada yang menciptakan setan iblis ini, siapa? Allah. Nggak bisa apa-apa, tapi disuruh menyembah ya sebagai perintah Gusti Allah, nggak mau. Kebanyakan dari di masyarakat kadang-kadang begitu, menganggap yang lebih muda, menganggap yang lebih kecil itu bocah baru kemarin,
Begitu. Padahal udah ada, sering banget kita dengar kata-kata itu kan, ungzur maqala wala tangzur man qol. Lihat apa yang disampaikan. Sekalipun yang menyampaikan itu anak yang belum akil balik loh. Wala tangzur man qala. Dan jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Jangan dilihat. Sekalipun dia seorang tukang beca, sekalipun dia seorang petani, yang mungkin kalau di Indonesia petani dianggapnya kecil, tapi lihat di luar sana, petani itu luar biasa loh. Kalau pituah, dawuhnya, nasihatnya yang keluar dari lisannya adalah fungsinya untuk takwa kepada Allah, sebagai motivasi diri kita agar kita menjadi insan yang kamil, insan yang bersyukur, menjadi yang tadinya mau bunuh diri jadi nggak jadi dengar nasihatnya orang, ambil. Kadang-kadang kita gengsi, ngerasa besar sama titel yang kita kerjain, yang kita dapat. Gue profesor, gelar gue doktor, yang nasehatin anak santri baru kemarin. Gengsinya kegedean. Nggak mau. Iya, betul. Nabi Muhammad sendiri aja, kalau kita lihat flashback pernah kisahnya di apa namanya bikin nenek-nenek nangis itu kan nasihat sebenarnya, nasihat yang tersirat. Karena nenek-nenek nanya kan, Rasul, kalau kayak nenek ini nanti ada nggak di surga model kan? Rasul kan malah bercandain kan, ya namanya, wah manusia ya, yang guyon lah, yang nggak ada nenek-nenek mah di surga, kan nangis tuh. Padahal Rasulullah mau meneruskan, karena di surga nanti itu kembali muda nih. Iya, bayangin nenek-nenek itu, saya mah insya Allah yakin nenek-nenek masuk surga. Iya bener gak? Itu kan konteks potong, saya kan ada doa di situ. Rasul kan ditegur Allah kan di situ. Jangan gaya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Ada pertanyaan sampai makalah ini? Sampai makalah yang ke-21. Jadi sebagaimana di dalam surah Al-Alaq itu, Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra di sini bukan berarti cuma suruh baca tok gitu. Maksudnya mentadaburi, mengkaji tentang hidup, tentang semuanya. Yang tujuannya adalah agar kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Begitu. Baru naik derajat nanti itu kalau udah arif billah. Ikan sering banget pada ngomong ma'rifatullah. Itu kata-kata sama dengan arif billah. Ma'rifat, arafah itu mengenal. Ma'rifat mengenal, sama. Kalau dalam kaidah ilmu nahu dan sharaf itu begitu kan. Tujuannya sama, esensinya adalah agar untuk dapat mengenal siapa Tuhan, siapa yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ingat ayatnya itu? Allah, ayatnya katakanlah aku adalah Allah. Innani anallah. Gimana kemarin itu? Innani anallah. Terus innani anallah fa'budni gitu ya. Fa'budni, maka sembahlah aku gitu ya. Kul, katakanlah bahwasanya aku ini adalah Allah, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimus shalah li dzikri gitu kan. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Itu kan pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an kan. Pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an. Yang harusnya itu menjadi perintah. Memang perintah di situ. Li dzikri, perintahnya adalah untuk mengerjakan sholat agar manusia itu terarah hidupnya, agar manusia itu punya rambu-rambu. Bayangin kalau di jalan raya nggak ada rambu-rambu, tabrakan kan.
Makanya hidup di dunia itu perlu rambu-rambunya. Rambu-rambunya apa? Ya sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sesibuk apapun, sesempit apapun waktu, kalau sudah waktunya sholat, lakukan. Lakukan. Jangan ditunda-tunda lagi. Siapa yang bisa jamin besok itu kita masih ada? Masih bisa ruku, masih bisa sujud? Siapa yang bisa jamin? Kalau sudah datang masanya, waktunya, sudah habis kontrak kita, ya selesai. Kan begitu. Tinggal ruh meratapi, melihat jasad kita. Penyesalan. Pengen balik lagi, udah nggak bisa. Ini ngomong buat diri saya sendiri nih. Buat kita semua. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk makin tekun lagi di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana maqalah berapa? Al-maqalatu tsaniyatu wa 'ishrun. Makalah yang ke-22. Wakila dan dikatakan man kana, man siapa orang kana yang merasa atau ada bi ta'ati indallah, dia taat atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, qoriban itu ya, dekat ya. Kana bainan nasi ghariban. Karena bahwasanya orang yang taat kepada Allah itu akan merasa bainan nas, di antara manusia itu ghariban, merasa asing. Maka dia akan merasa asing karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia jadi merasa asing buat sekelilingnya, buat manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah man ista'nasa biishtighali ta'atillahi ta'ala. Man saha itu, man siapa orang ista'nasa yang menyendiri, khalwat gitu. Menyendiri biishtighali ta'atillah, untuk sibuk bertaat-taat gitu ya. Istilah lainnya apa bertaat itu? Bercintalah gitu. Ya, untuk takwa gitu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sara, maka akan menjadikan siapa man mustauhisyan, jauh anin nas, dari manusia. Orang kalau tekun ibadah maka akan merasa asing di hadapan manusia itu, di lingkungan manusia. Kenapa? Karena saking mahabbahnya kepada Allah. Nongkrong yang tadinya dia sering mulai berkurang. Buat dia apa? Nggak ada manfaatnya. Kebanyakan jadi gibah, ngomongin orang. Bagus. Kalau di kafe nggak apa-apa. Di kafe. Bagus. Iya kan? Apalagi contohnya? Itu bagus. Biasanya kalau orang yang sudah begini hidupnya nungguin azan, bukan azan nungguin kita. Kerja ngerasa singkat, tahu-tahu udah azan dia tinggal, dia azan, dia sholat. Biasanya tuh. Jadi ibadahnya sehari-hari ya gimana ya, sama orang itu jadi kayak yang bukan berarti nggak bergaul, bukan. Biasa-biasa aja lah. Biasa lebih menjaga lisan, pandangan, gitu. Lebih banyak diam. Para waliullah nih yang anak pernah baca sejarahnya, kayak Sunan Bonang, Sunan Muria, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, wa ghairu dzalik ya, dan yang lain-lain itu. Mereka ini kalau bicara yang seperlunya aja. Ketika ngisi kajian di pesantren atau ketika
ada perlu-perlu dengan masyarakat terkait tentang kepolitikan, kan mereka kan ahli-ahli politik juga kan di zaman itu. Selebihnya ya jarang yang namanya daripada kumpul nggak ada manfaatnya. Terus apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih jadi lupa kepada Allah. Contoh, kalau ngumpul itu kan banyak ketawa tuh. Ya. Banyak ketawa, kakak kikik. Saya tanya, ada nggak kira-kira orang ketawa kakak kikik itu ingat Allah? Jauh. Nggak ada. Udah saya ingetin pada Jadi kalau ada ketawanya Allah gitu. gitu. Iya, jarang orang ketawa karena dia punya namanya domain ya, apa namanya sih istilahnya? Ada rasa kebahagiaan karena canda gitu, ketawa. Itu lupa Allah tuh walaupun beberapa detik itu. Itu orang ketawa. Tapi ada orang yang nggak ketawa, yang biasa-biasa aja, lupanya udah bukan berapa detik, berjam-jam lupa sama Allah. Lupa. Orang putus asa. Banyak. Iya termasuk saya, kita semua gitu kan. Banyak. Diem aja pada. Ya iya, makanya zikir jangan ditunda-tunda. Zikir Allahnya hidupin di hati, zikir la ilaha illallahnya dawamin. Di kereta, di bus, dimanapun berada, zikir Allah, Allah, hidupin tuh. Kayak jantungnya ngompak. Allah. Nonton TV, Allah. Ketika ada hal-hal yang sifatnya ngerusak ketekunan tadi, taat kepada Allah tadi kan, taat pada Allah, merem, Allah. Sayang sama zikirnya, sayang sama ibadahnya. Makanya gambaran para wali songo itu, wali-wali songo itu ada megang tasbih kan. Itu adalah satu buah gambaran bahwasanya zikir itu penting. Zikir itu harus. Makanya kalimat tadi ayat Qur'annya apa? Wa aqimus sholat li dzikri kan, dan dirikanlah sholat agar ingat kepada zikir. Itu kan pengingat. Paling tidak khasiat zikir itu ketika roh kita dicabut kan sakit tuh. Yang keluar adalah kalimat tauhid. Allah. Bukan aduh Gusti kan burung jalak gitu kan, burung beo, sering tuh kiai ceramah begitu kan, burung beo diajarin zikir jago pas giliran ketabrak motor gitu kan, burung beo kiainya keok gitu kan, nangis kiainya kan saat itu kan. Itu kan ceramah siapa, kayak Zainuddin MZ kalau nggak salah, nangis gitu kan. Ditanya santrinya, emang mahal burung beonya kiai katanya. Nggak dijawab, diam aja tuh. Nangis, kayaknya sedih. Akhirnya dibeli sama santri-santrinya, masih sedih juga. Apa jawaban kiainya? Bukan masalah harganya, bukan. Ini saya bingung nih, ya Allah. Ini yang udah setiap jago zikir aja nih, burung beo udah ditalkin zikir, bisa subhanallah beonya gitu kan. Assalamualaikum, udah jago tuh. Ketika dia tabrak motor, keok. Gimana kita? Ini udah ahli zikir aja belum tentu. Apalagi yang nggak pernah sholat, ngaji, zikir. Orang itu wafat sebagaimana kebiasaannya. Hati-hati ya kan ini. Kalau kebiasaannya megang tasbih, zikir, ya mudah-mudahan meninggal lagi megang tangannya gerak Allah. Tapi kalau megang yang lain-lain bahaya ini. Ya kan? Ya Allah ya Rabbi bil Mustafa ya Allah. Gitu ya. Jadi orang yang sibuk taat kepada Allah, dia akan merasa asing dari lingkungan hidupnya, terutama mustauhishan anin nas. Dia jauh daripada manusia, yang ada cuman Allah. Jangan salahkan Syekh Siti Jenar. Ketika dipanggil oleh salah satu santri rapat di Demak gitu kan, para wali songo rapat nih.
ngundang sesi Jenar nggak datang, sudah dipanggil. Apa? Assalamualaikum Kanjeng Sunan, ditunggu para wali-wali yang lain, para panjang lengan di masjid. Apa jawaban khalwatnya? Sedang khalwat. Ya, Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Persepsi ini diambilnya instan sama orang-orang. Wow, Siti Jenar ngaku Allah, sesat. Siti Jenar ngaku Allah. Akhirnya banyak cerita palsu tuh. Siti Jenar dipancung sama wali, dimatikan. Mana ada, membunuh kan dosa. Iya. Masa Wali Songo membunuh seorang kiai? Iya. Masa kiai bunuh kiai demi kemaslahatan umat? Nggak ada. Itu buku yang Wali Songo itu ngawur itu. Anda nggak sependapat, nggak sepakat. Bahkan sebetulnya Syekh Siti Jenar wafat dalam keadaan sujud, lagi sholat tahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan muridnya Syekh Zatul Kahfi yang di Cirebon. Dengan Syekh Syarif Hidayatullah itu masih sezaman. Itu ulama-ulama, kiai-kiai, alim ulama, tapi yang nggak pernah ngaku-ngaku jadi nabi, nggak pernah ngaku-ngaku keturunan nabi. Alim ya alim aja, biar Allah aja yang hiasin, yang mengharumkan, yang mewangikan. Nggak perlu pengakuan diri, nggak perlu. Bahkan lebih senang bersembunyi, karena merasa apa? Diri ini nggak bisa apa-apa gitu loh. Diri ini punya apa sih? Dia malu sama Allah gitu. Diberikan segala kenikmatan, fasilitas, jabatan, dia malu, dia takut gitu. Bukan malah makin ngebusungin dada. Nih aku nih, jabatanku sekarang. Kamu mau apa? Kan begitu yang terjadi dalam kehidupan kan. Ngerasa hafiz Quran 30 juz, ngeliat orang yang ini dianggap kecil segala macam. Nggak begitu. Dia lupa padahal itu cuma titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu Thalithata wa Ishrun ya. Makalah yang ke-23. Kila dikatakan harakatu ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati, gitu ya. Harakatu ta'ati perbuatan seseorang, gitu ya. Harokah itu kan pergerakan sebenarnya. Bisa kita artikan sebagai perbuatan siapa orang, man, gitu ya. At-ta'ati dalilul ma'rifah, dalam melakukan ketaatan, ya. Dalilu itu menunjukkan al-ma'rifati, adanya ma'rifat. Adanya ma'rifat di dalam dirinya. Kama anna harakatal jismi, sebagaimana bahwasannya gerakan jasad tubuh gitu ya, dalilul hayati, penanda orang itu hidup gitu loh. Orang kalau hidup itu apa? Berarti orang itu ada ruhnya kan? Orang itu ada ruhnya. Maksudnya gini ya. Orang yang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwasanya dia itu orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikiaskan sebagaimana orang yang badannya bisa bergerak gitu. Orang kalau gerak berarti orang itu hidup gitu. Wal makna anna ityanal 'abdi ta'atillahi ta'ala. Maksudnya adalah, maknanya adalah bahwasanya ityanal 'abdin, pekerjaan seorang hamba itu, ta'atullahi ta'ala, ta'atillahi ta'ala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamatun, itu sebuah tanda ala ma'rifatillah,
ya, atas ma'rifatnya kepada alal ma'rifatihi, atas kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kasurat ta'ati, maka apabila kasurat banyak ta'ati dia melakukan ketaatan, kasuratul ma'rifah, banyaklah dia mendapatkan pengetahuan tentang kemakrifatan. Wa idza qullat li'anna wa idza qullat kalau dia dikit sekali, dikit ya, ketaatannya maksudnya kepada Allah, ya sedikit pengetahuannya, ma'rifatnya kepada Allah. Li'anna zahir, karena sesungguhnya sesuatu yang nampak itu, zahir itu, mir'atul batin, cerminan batin. Cerminan batin kita, diri kita, batin yang ada di sini. Kalau orang itu dilihatnya bagus, kan pernah kan kadang kita melihat nih orang enak amat dilihatnya, kayaknya bersih banget ya. Setiap hari kalau ngomong juga adem, nggak banyak nyakitin orang segala macam. Itu cerminan hatinya tuh, cerminan dirinya. Seperti itu. Dan sebaliknya, kalau orang yang begajulan, maaf ya, istilah begajulan itu apa ya? Jauh lah ibadah taatnya kepada Allah, perangainya juga akan berbeda. Ya kita tentunya sering lihat lah di mana-mana gitu ya. Ada, ya maaf nih, orang yang korupsi deh. Orang yang korupsi itu sebenarnya orang yang kurang harta, apa emang orang yang nggak pernah puas harta, apa dah sebenarnya? Nggak puas kayaknya. Iya kan, serakah kan, orang yang serakah kan, itu kan berarti kecenderungannya berarti orang yang hubud dunia kan. Padahal orang yang hubud dunia, orang yang cinta terhadap keduniaan, maka akan gelap dia hatinya. Nah, cerminan hati gelap itulah dia melakukan korupsi itu. Cerminan hatinya gelap itu efek dari karena gelapnya hatinya. Dia melakukan kecurangan, dia melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebabnya hatinya gelap, karena dia nggak pernah ibadah, nggak pernah mengerjakan perintah Allah. Akhirnya dia nggak kenal Allah, akhirnya dia tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Paham nih ya? Bisa ya? Kalau lagi ini kan, kalau orang lagi berbuat maksiat, lagi gelap hatinya berarti. Nah, dilihat kadarnya. Kalau orang lagi berbuat maksiat, apakah dia orang yang gelap hatinya begitu? Dilihat kadarnya dulu. Sekarang yang banyak maksiat, yang kiai-kiai aja banyak yang maksiat. Benar nggak? Kayak kemarin saya sampaikan, orang yang sedang melakukan maksiat bisa jadi belum tentu ya, orang ini bukan ahli ibadah loh. Belum tentu orang ini bukan orang yang soleh loh. Karena ketika orang sedang melakukan maksiat, imannya itu lagi terbang. Gitu kan, makanya kan? Ketika maksiat itu tuntas, ditunaikan, selesai, iman balik, nyesel dia. Kalau orang itu baik, orang itu ada iman di dalam dirinya. Kalau enggak bablas. Kalau enggak punya iman semalam setitik, ketika melakukan maksiat, emang kedoyanan dia. Artinya tidak ada penyesalan sama sekali. Tidak ada penyesalan, ngebunuh wajar, wae buat dia. Iya kan, minuman keras, miras, biasa aja buat dia. Karena emang udah kedoyanan dia, nggak ada iman di hatinya dia. Ini yang ngeri nih. Bahaya berarti ya. Bahaya. Kalau nggak ada rasa nyesal setelah berbuat dosa itu bahaya. Bahaya. Karena penyesalan itu adalah konteks daripada temennya taubat. Iya. Taubat yang bisa diterima adalah dengan penyesalan dan tidak mau melakukan lagi. Itu yang disebut taubatan nasuha. Taubatan nasuha, dia udah nyesel, janji nggak mau ngulangin lagi. Kalau udah janji sama Allah, waduh, udah. Janji sama Allah, tetapkan pada diri, janji sama diri, bismillah, saya mau tinggalin hal-hal itu. Saya perangai orang itu, ya itu batinnya orang itu. Kelakuan orang itu ya batin orang itu sendiri. Cerminan kolbunya, cerminan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-maqalatur rabi'ah wal 'ishrun ya. Makalah yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya hubbud dunya wa aslu jami'il fitan man'ul 'ishru waz zakah. Gitu ya. Iya. Aslu ya. Sumbernya, asalnya, induknya apa? Jami'il khotoya, daripada seluruh bentuk keburukan, kesalahan, hubbud dunya, yaitu cinta dunia. Wahia ma zada 'anil hajat, yaitu tidak melebihi, tidak bertambahnya daripada hajatnya. Maksudnya terus-terusan. Kalau belum ngedapetin apa yang dia dapatkan, dia terus menggebu-gebu, dikejar terus. Sekarang begini deh. Sebenarnya orang bekerja itu, contoh paling real ya, mencari rezeki, mencari nafkah. Nggak mungkin dari pagi sampai sore itu nggak kebuka pintu rezeki, itu nggak mungkin kata saya. Cuman kadang-kadang orang itu melihatnya dari nominalnya. Pagi dia punya target, pokoknya satu hari ini saya harus dapat 1 juta. Ketika nggak dapat 1 juta, dia menganggap nggak sukses. Karena apa yang dia cari itu adalah sesuatu target dia sendiri. Yang padahal kalau yang dia cari adalah Allah di situ, mau dapat berapa kek? Yang penting mah berkah buat hidup saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan besok mah bisa dapat lebih daripada ini. Jadi setiap dapat apapun itu yang dihadirkan adalah rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu rasa syukur, akhirnya timbul punya dia sifat qanaah, nerima. Jadi bahagia tuh. Bahagia ketika mau dikasih apapun dia bahagia. Oh iya, sekarang baru dapat segini nggak apa-apa, yang penting kita sehat. Yang penting kita sehat. Begitu. Wa aslu jami'il fitan, dan aslinya gitu ya, sumbernya jami'il fitan, keseluruhan apa ya, daripada fitnah gitu ya. Man'ul 'ishru waz zakah, yaitu orang yang menolak bayar zakat dan 1/10 daripada zakat penghasilan, zakat mal ya. Wa hadza min azbil am, dan ini daripada apa ya, membelokkan pendapat yang umum alal khas, dari pendapat yang khusus. Li'anal usyra khasul bizaraya bizuru'ya bizuru'i was samari itu ya, waz zakah. Seperti 1/10 yang khas gitu ya, daripada tanaman dan buah-buahan, waz zakah, dan zakat. Syamilatul lidzalik ya, syamilah itu menyeluruh lidzalik, daripada hal tersebut. Waz zakah, dan zakat itu sendiri, an-naqdu, membayar, wal an'am, daripada pemberian atau anugerah, waliz zakatil badani, dan zakat badan. Maksudnya gini, orang kalau tidak mau terkena fitnah, ya bayar zakat gitu. Bayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, karena semuanya
harta yang kita dapat itu adalah ujian. Fitnah ini maksudnya ujian yang harus dibersihkan agar jadi lebih berkah. Begitu. Ya mudah-mudahan kita ini yang udah punya penghasilan lebih, kalau dari Basnas itu hitungannya gajinya lebih dari 6 juta ke atas itu udah wajib zakat mal itu. Tinggal dicari aja berapa zakat mal yang harus dikeluarkan bagi orang-orang yang sudah penghasilannya di atas 6 juta. Mohon maaf nih kalau saya keliru, kalau salah, lihat kembali di ada itu tentang zakat mal secara fikih. Saya baca-baca di Basnas itu ya kurang lebih seperti 6 jutaan. Harus dibayar itu zakat mal. Terus zakat pertanian segala macam ya, itu bisa dikupas lagi fikih zakatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari beberapa makalah pada malam hari ini menambah iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam kita, selamat hidup di dunia yang fana ini, sampai akhirat kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang kita sayangi, terutama kita bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan kajian pada malam hari ini. Segala kekurangan, segala kekhilafan, baik segala syarah penyampaian, tentunya banyak sekali kekurangan, mohon hilaf, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah ridho pada malam hari ini kepada perkumpulan kita. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.